Assalamualaikum. Halo adik-adik. Wah, senang sekali ya adik-adik bisa bertemu kalian dalam video pembelajaran kali ini. Dalam video kali ini kita akan membahas pada tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nur Afifah Nindisa Putri, NIM 198000045, kelas PGSD 2019D. Nah, adik-adik, di sini saya mau bertanya terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan keragaman di Indonesia? Keragaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, faktor sejarah, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, dan yang terakhir yaitu faktor sarana transportasi dan komunikasi. Di Indonesia juga mempunyai keragaman suku daerah yang bermacam-macam loh adik-adik, seperti suku Gayo terletak di Provinsi Aceh, suku Sunda terletak di Provinsi Jawa Barat, suku Betawi terletak di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya ada suku Asmat terletak di Papua, suku Gorontalo terletak di Gorontalo, suku Sumbawa terletak di NTB, dan masih banyak lagi adik-adik. Tahukah kalian, keragaman bahasa daerah dihasilkan dari keragaman suku bangsa yang beragam. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan, namun perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keberagaman budaya daerah disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Faktor sejarah. Setiap suku dari masing-masing daerah memiliki nenek moyang dan bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua, faktor perbedaan wilayah. Perbedaan demografi atau keadaan wilayah mempengaruhi pola bahasa yang digunakan. Yang ketiga, faktor budaya. Perbedaan kebudayaan dan adat istiadat menyebabkan setiap suku memiliki keunikan dan karakteristik dalam berkomunikasi. Terancamnya bahasa daerah di Indonesia disebabkan karena penggunaan bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar dominan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, karena terjadinya urbanisasi dan pernikahan antar etnis. Dan yang terakhir, disebabkan oleh pembelajaran dasar dari orang tua dominan menggunakan bahasa Indonesia. Keragaman bahasa daerah di Indonesia yaitu di Provinsi Bali ada bahasa Bali, Sasak, Abui, Adanang, Adonara, Alor, dan sebagainya. Di Provinsi Jawa ada bahasa Baduy, Betawi, Jawa, Osing, Madura, Sunda, Tengger, dan sebagainya. Di Provinsi Kalimantan ada bahasa Ampanang, Aoheng, Bahau, Bakati, Bekati, Rara, dan sebagainya. Selanjutnya, di Provinsi Sumatera ada bahasa Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Karo, dan sebagainya. Di Provinsi Maluku ada bahasa Alunei, Amahai, Ambelau, Aputai, Asilulu, dan sebagainya. Di Provinsi Sulawesi ada bahasa Andio, Bada, Bambam, Banggai,
dan sebagainya. Sedangkan di Provinsi Papua ada bahasa Aprap, Angku, Airo, Aki, Ambai, dan sebagainya. Apakah kalian tahu bagaimana bisa terjadi keragaman agama di Indonesia? Keragaman agama di Indonesia. Geografis Indonesia terletak pada 2 samudra dan 2 benua yang menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Akibatnya, terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Awal masuknya agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Selanjutnya, datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa agama Konghucu. Di Indonesia, setiap warganya mempunyai hak untuk memeluk keyakinan atau kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama itu adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tidak terasa ya adik-adik, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.